di video ini saya akan menjelaskan tentang alur ataupun proses dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menurut KUHP baru. Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme yang digunakan oleh negara untuk menangani suatu tindak pidana, mulai dari adanya dugaan kejahatan, proses penyelidikan, dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, hingga adanya perkara tersebut di pengadilan diputus oleh hakim dan putusannya dilaksanakan. Jika kita melihat bagan yang ditampilkan di samping ini, alur dalam sistem peradilan pidana menurut KUHP baru dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap pra-adjudikasi, yang kedua ada tahap adjudikasi, yang ketiga ada upaya hukum, yang keempat ada tahap pelaksanaan, dan yang kelima ada pembaruan signifikan dalam sistem peradilan pidana. Nah, teman-teman, kelima tahapan ini menggambarkan bagaimana suatu perkara pidana diproses secara bertahap hingga mencapai kepastian hukum. Nah, teman-teman, pada video ini kita akan membahas setiap tahapan tersebut secara berurutan sesuai dengan bagan yang ditampilkan di samping ini, sekaligus melihat perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru. Nah, yang pertama ada tahap pra-adjudikasi. Tahap pra-adjudikasi adalah tahap suatu perkara sebelum masuk ke pengadilan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum mulai melakukan proses awal, yaitu memastikan apakah suatu perkara masuk ke pengadilan merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Kemudian di tahap ini juga dibagi menjadi 3 tahapan lagi, yaitu ada penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan. Yang pertama kita akan membahas tentang penyelidikan dulu. Proses pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa dapat diduga sebagai tindak pidana ataupun tidak. Misalnya, ketika seseorang melaporkan adanya pencurian, penggelapan, ataupun penganiayaan kepada polisi, maka pihak polisi ini akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Nah, pada tahap ini polisi biasanya melakukan beberapa kegiatan seperti mengumpulkan informasi awal, meminta keterangan dari saksi, memeriksa lokasi kejadian, dan juga serta mencari fakta-fakta terkait peristiwa tersebut. Nah, tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk memastikan apakah peristiwa yang dilakukan dan yang dilaporkan ini benar-benar merupakan tindak pidana ataupun tidak. Jika dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, maka proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap penyidikan. Nah, teman-teman, ketika proses penyidikan selesai, maka masuk ke proses penuntutan. Nah, dalam tahapan ini, berkas perkara akan langsung dilimpahkan kepada JPU ataupun jaksa penuntut umum. Kemudian, jaksa akan meneliti kelengkapan berkas tersebut. Jika berkas sudah lengkap, maka jaksa akan membuat surat dakwaan. Nah, surat dakwaan sendiri berisi identitas terdakwa, uraian perbuatan yang diduga dilakukan, kemudian pasal-pasal hukum yang dilanggar. Nah, surat dakwaan ini menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa perkara di pengadilan. Nah, yang kedua ini ada tahap adjudikasi. Tahap adjudikasi ini adalah tahap pemeriksaan di pengadilan. Nah, dalam tahapan ini hakim akan memeriksa suatu perkara secara objektif untuk menentukan apakah terdakwa ini benar-benar bersalah atau tidak. Dalam tahap adjudikasi terdiri dari persidangan dan putusan hakim. Nah, kemudian kita membahas tentang persidangan dulu. Persidangan dimulai dari pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Nah, setelah dakwaan dibacakan, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan eksepsi ataupun keberatan terhadap dakwaan. Selanjutnya akan masuk ke tahap pembuktian. Dalam tahap pembuktian, hakim akan memeriksa beberapa alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan juga keterangan terdakwa.
Setelah proses pembuktian selesai, jaksa akan menyampaikan tuntutan pidana. Kemudian terdakwa ataupun penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan ataupun pledoi. Kemudian dilanjutkan dengan putusan hakim. Setelah seluruh proses persidangan selesai, hakim akan menjatuhkan hukuman. Putusan hakim dapat berupa yang pertama pemidanaan jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Nah, yang kedua itu bebas jika terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana. Nah, yang ketiga ini lepas dari segala tuntutan jika perbuatannya terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana menurut hukum. Nah, tahap ketiga ini ada upaya hukum. Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan hakim, maka masih tersedia upaya hukum. Upaya hukum dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa ataupun yang kedua upaya hukum luar biasa. Yang pertama ini ada upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa ini terdiri atas dua hal, yaitu banding dan kasasi. Banding diajukan di pengadilan yang lebih tinggi untuk meminta pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan di tingkat yang pertama. Sedangkan kasasi ini diajukan ke Mahkamah Agung untuk menilai apakah penerapan hukum sudah benar. Kemudian yang kedua ini ada upaya luar biasa. Nah, di upaya luar biasa ini terdapat dua hal, yaitu peninjauan kembali ataupun PK. Peninjauan kembali ini dapat diajukan apabila terdapat bukti baru ataupun terdapat kekhilafan hakim dalam putusan sebelumnya. Nah, tahap yang keempat ini ada tahap pelaksanaan. Nah, jika putusan pengadilan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka jaksa akan melaksanakan eksekusi putusan tersebut. Misalnya, jika terdakwa dijatuhi hukuman penjara, maka ia akan menjalani hukuman di lembaga kemasyarakatan. Selain itu juga terdapat pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan pidana. Selain itu juga terdapat pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan pidana. Nah, di sini masuk ke tahap yang kelima, yaitu tahap pembaharuan signifikan dalam KUHP baru. KUHP baru juga membawa beberapa pembaharuan penting dalam sistem peradilan pidana. Salah satunya adalah penerapan keadilan atau restoratif justice. Restoratif justice menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Bukan hanya fokus kepada pemberian hukuman. Dalam beberapa kasus tersebut, penyelesaian perkara ini dapat dilakukan di luar pengadilan, melalui perdamaian ataupun melalui mediasi. Selain itu, KUHP baru juga memberikan perhatian khusus, yaitu diversi bagi anak yang berhadapan langsung dengan hukum. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses pengadilan pidana yang dapat berdampak negatif kepada masa depannya. Nah, baik, setelah kita membahas setiap tahapan secara rinci, sebelumnya pada gambar ini dapat kita lihat nih. Nah, gambaran lengkap alur proses perkara pidana di Indonesia menurut KUHP baru. Nah, bagian ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan pidana berjalan secara terstruktur. Dimulai dari tahap pra-adjudikasi, kemudian tahap adjudikasi di pengadilan, dilanjutkan dengan upaya hukum, hingga akhirnya sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Selain itu, KUHP baru juga menghadirkan beberapa pembaruan penting, seperti penerapan keadilan restoratif, kemudian penyelesaian perkara di luar pengadilan, serta diversi bagi anak yang menunjukkan adanya pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, bagian ini dapat membantu kita memahami bahwa proses peradilan pidana tidak hanya sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi juga mengatur mekanisme penanganan perkara secara menyeluruh dari awal hingga akhir.
Demikian penjelasan mengenai alur sistem peradilan pidana menurut KUHP baru. Semoga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana proses penegakan hukum pidana berjalan di Indonesia. Nah, teman-teman, setelah kita memahami bagaimana sih alur sistem peradilan pidana menurut KUHP baru melalui bagan yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya kita perlu melihat bagaimana sih perbedaan antara KUHP lama dan juga dengan KUHP baru. Nah, perbandingan ini penting untuk memahami mengapa sih pembaruan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia diperlukan. Nah, sebagaimana diketahui, KUHP lama yang berlaku sejak tahun 1981 merupakan dasar utama dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Nah, dalam kurun waktu tersebut, KUHP telah menjadi pedoman bagi aparat penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan dalam menangani perkara pidana. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat, muncul berbagai dinamika baru dalam penegakan hukum. Perkembangan teknologi, meningkatnya kompleksitas tindak pidana, serta tuntutan masyarakat terhadap sistem hukum yang lebih adil dan transparan menjadi faktor yang mendorong perlunya pembaruan terhadap KUHP. Nah, salah satu perbedaan utama antara KUHP lama dan juga KUHP baru dapat dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana. KUHP lama cenderung menekankan pada pendekatan yang bersifat retributif, yaitu sistem yang berfokus pada pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan. Nah, dalam pendekatan ini, proses peradilan pidana lebih menitik beratkan kepada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim. Nah, dengan kata lain, tujuan utama dari proses peradilan adalah memastikan bahwa pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sementara itu, KUHP baru mulai mengakomodasi pendekatan yang lebih luas, yaitu pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan penyelesaian konflik. Pendekatan ini dikenal dengan konsep restoratif justice ataupun keadilan restoratif. Nah, dalam keadilan restoratif, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memerhatikan kepentingan korban serta dampak sosial yang timbul dari suatu tindak pidana. Nah, tujuan pendekatan ini adalah untuk memulihkan hubungan antar pelaku, korban, dan masyarakat sehingga tercipta keadilan yang lebih menyeluruh. Perbedaan berikutnya berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perkara pidana. Dalam KUHP lama, sebagian besar perkara pidana harus diselesaikan melalui proses pengadilan yang secara formal. Nah, setelah tahapan penyidikan dan penuntutan selesai, perkara biasanya akan dilanjutkan ke persidangan sampai hakim menjatuhkan putusan. Proses ini seringkali memerlukan waktu yang cukup lama serta melibatkan berbagai tahapan administratif. Dalam beberapa kasus, proses tersebut dapat menimbulkan penumpukan perkara di pengadilan. Dalam KUHP baru, terdapat upaya untuk memberikan alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal ini dimungkinkan melalui penerapan restoratif justice ataupun bentuk penyelesaian lain yang memungkinkan adanya kesepakatan antara pelaku dan juga antara korban. Nah, dengan adanya mekanisme ini, tidak semua perkara pidana harus berakhir di persidangan. Beberapa perkara dengan tingkat kesalahan tertentu dapat diselesaikan melalui pendekatan yang lebih sederhana dan beresiko
berorientasi pada pemulihan. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Dalam KUHP lama, perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa memang lebih diatur. Misalnya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk diperlakukan secara adil dalam proses peradilan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kritik terkait perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Beberapa kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang atau kurangnya transparansi dalam proses penegakan hukum. KUHP baru mencoba memperkuat aspek ini dengan memberikan peraturan yang lebih jelas mengenai hak-hak tersangka, terdakwa, maupun kepada korban. Perlindungan terhadap korban menjadi salah satu perhatian penting dalam pembaruan sistem hukum ini. Selain itu, KUHP baru juga memberikan perhatian lebih terhadap akuntabilitas dan pengawasan dalam proses penegakan hukum ini. Nah, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, perbedaan berikutnya dapat dilihat dari pengaturan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai perkara anak masih relevan terbatas dan belum sepenuhnya mengutamakan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, dalam sistem hukum yang berkembang saat ini, KUHP baru lebih menekankan penerapan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi merupakan proses penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana dengan tujuan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan secara formal. Nah, melalui mekanisme diversi, perkara anak dapat diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, keluarga, serta pihak-pihak terkait lainnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi perkembangan anak di masa depan. Selain itu, KUHP baru juga menunjukkan adanya upaya modernisasi dalam sistem peradilan pidana. Sistem hukum yang ada saat ini dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk dalam hal transparansi, efisiensi, dan penggunaan teknologi dalam proses penegakan hukum. Modernisasi ini juga berkaitan dengan upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat juga dapat lebih memahami bagaimana proses penegakan hukum dijalankan. Nah, teman-teman, jika dibandingkan secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa KUHP lama ini lebih menekankan pada sistem peradilan yang bersifat formal dan berorientasi pada penghukumannya. Sedangkan KUHP baru berupaya menghadirkan sistem yang lebih fleksibel, humanis, serta berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan kepentingan kepada semua pihak. Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Pembaruan terhadap KUHP merupakan bagian dari upaya reformasi hukum yang bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan adanya pembaruan tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya menjadi sarana untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap korban serta menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh bagi masyarakat.
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan membantu teman-teman sekaligus.